Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengajari burung kutilang yang dari bahan agar menjadi kutilang pikat nih. Ini seninya daripada burung kutilang nih teman-teman, dia bisa bertarung ketika pikat ya, ketika dijadikan pikat. Oke, ini kita ada kutilang yang masih bahan, saya beli seharga 10.000 ya di Talaga ya, di Talaga. Cara melatihnya sendiri, pertama kita akan cari ranting untuk tangkringan dia nanti di tengah kebun ya. Ini sepertinya ada pohon petai Cina, kita akan patahkan ya. Ini karena kita nggak bawa teman, jadi kita skip dulu videonya sampai kita dapatkan daripada rantingnya nih teman-teman. Teman-teman, kita sudah mendapatkan rantingnya ya, dari ranting petai Cina ya. Dan rantingnya harus ada satu yang mentengger ya. Ini nanti buat burung kutilangnya diikat di sini ya. Kemudian cara melatihnya, kita tancapkan di tengah-tengah sawah, di kebun atau di sawah ya. Tancapkan di sini saja ya. Intinya kita tancapkan di kebun ya, supaya dia nanti terbiasa ketika dipakai untuk mikat, terbiasa memanggil temannya ya. Oke teman-teman, kita akan ambil burung kutilangnya terlebih dahulu ya. Teman-teman, kutilangnya yang akan kita jadikan ajaran ini masih giras ya kawan-kawan nih. Ini baru dapat 10 hari yang lalu dan baru saja ngepur. Kondisi badannya sekarang lagi agak nyilet ini, karena apa? Karena kita paksakan supaya dia bisa makan pur teman-teman, tapi nggak apa-apa. Dan kemudian kutilang yang bagus dijadikan sebagai pikat itu yang masih muda atau ligar kalau orang Sunda bilang. Dan ciri-ciri muda, paruhnya itu masih berwarna pink ya, atau mendekati pink. Ini mungkin agak kelihatan ya, kelihatan nggak nih? Agak pink di sini ya, nggak hitam pekat lah, masih ada warna-warna mudanya. Ini sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai kutilang pikat ya. Ini baru 2 kali saya jadikan, saya ajarin pikat ranting ya, pikat ranting untuk memanggil kawan-kawannya nanti di kebun ya. Tergorong masih giras ya kawan-kawan ya. Kita akan pindahkan di tempat yang tadi ya. Sekali kawan-kawan, burung yang kita ajarkan, mau ajarin untuk pikat lepas, aduh di sana itu lepas ya, lepas beserta tali-talinya. Ini kalau misalkan ada pohon, dia di pohon insya Allah nyangkut teman-teman. Itu jatuh kayaknya itu. Kita akan coba kejar ya, mudah-mudahan dapat lagi pikat kita yang ajaran pikat baru. Jangan sampai lepas ya. Itu ya kawan-kawan ya, kalau menjauh bahaya ini. Ini kali ketiga kalau ini lepas ya, burung saya kutilang yang buat pikat ini lepas. Yang ini ajaran, yang 2 udah pikat, itu nyangkut ya kawan-kawan. Insya Allah nyangkut, masya Allah. Masih rezeki kawan-kawan, masih rezeki. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah masih rezeki. Berarti nggak jadi kali keempat ya, nggak jadi kali keempat burung saya lepas, berarti kali ketiga aja. Mudah-mudahan ini awet ya, soalnya yang sebelum-sebelumnya saya punya burung kutilang, saya beri nama si Kaisar dan lepas kawan-kawan ketika saya gunakan di gunung sana tuh, burungnya lepas. Kejadiannya kurang kuat dalam megang ininya nih, besinya ini.
Nah, terkadang kalau dia berontaknya kencang, licin, langsung dia lepas nih teman-teman. Jadi alhamdulillah dapat lagi burungnya. Kita akan review dan kita akan sharing bagaimana cara memilih kutilang yang bagus untuk dijadikan sebagai pikat nih kawan-kawan. Simak terus videonya, jangan lupa di like dan beri komentar, dukung terus channel saya teman-teman. Teman-teman, ciri-ciri cara memilih burung kutilang yang bagus untuk dijadikan sebagai pikat. Yang pertama yaitu kita pilih yang paling muda atau pakun ya. Orang sini bilang pakun, yaitu paruhnya masih berwarna merah, atau ligar. Ligar ini lepas daripada pakun kawan-kawan ya. Ini burung ini cocok dijadikan sebagai pikat karena dia masih muda. Ini ngegantung nih, sebabnya karena ya tadi habis lepas nih kawan-kawan ya. Kemudian ciri yang kedua, burung yang cocok dijadikan sebagai pikat yaitu burung kutilang yang punya mental baja ya. Ciri-ciri daripada mental baja, mentalnya kuat, yaitu ketika dia pakai mikat dan ketika dipakai mikat, BL atau musuhnya datang, burungnya nggak lompat dan menggantung seperti ini teman-teman, alias dia masih jejep pada tempatnya. Ini adalah burung kutilang yang sangat bagus dijadikan sebagai pikat kutilang. Ini ngegantung karena capek tadi kan, capek tadi pas lepas tadi. Kemudian ciri yang ketiga yaitu burungnya dan nggak berhenti dalam memanggil atau sering manggil temannya ketika langsung dijadikan sebagai jontrot ya, sebagai pancingan pikat nih kawan-kawan. Kemudian terkadang ada ya, kita bisa mencetak burung kutilang cengkram ya. Kutilang cengkram yaitu kutilangnya itu ketika ada musuhnya dia langsung nyangkram ya, langsung nyangkram. Bahkan kita bisa menangkap burung kutilang tanpa menggunakan pulut nih teman-teman. Cara mencetaknya sendiri ya, terkadang yang masih muda hutan juga bisa menyangkram, atau kita bisa rawat daripada anakan atau masih dari lolohan. Kemudian kutilang sendiri jenisnya itu macam-macam kawan-kawan nih. Ada yang namanya kutilang kapas ya, biasa kita sebut kutilang kapas, yaitu kutilang yang bodinya itu besar, kemudian pada dadanya ini warnanya putih ya, warnanya putih sekali ya. Kemudian kalau di Sulawesi itu ada kutilang yang besar juga bodinya, tapi dadanya itu hitam. Kalau di Jawa itu jarang ya. Kemudian ada kutilang kacang. Kutilang kacang itu kutilang yang bodinya kecil banget teman-teman, dan lebih kecil dari ini. Ini termasuk bodi yang sedang nih kawan-kawan. Nah, kemudian kawan-kawan, yang cocok juga dijadikan sebagai pikat, kita bisa lihat dari paruhnya ya. Paruhnya besar, biasanya itu nyalinya juga besar nih kawan-kawan ya. Nah, ini masih latihan ya. Kemudian mau bunyi ketika di kebun, karena kadang ada kan kutilang yang udah jinak nih kawan-kawan, tapi ketika kita bawa ke kebun, kita pakai untuk mikat, tapi dia tidak mau bunyi sama sekali, atau alias membisu, atau dia bunyi cuman hanya di rumahan ya, hanya rumahnya saja, hanya kandangnya saja, hanya pelangkringnya aja dia berani bunyi kawan-kawan, alias mental kandang. Nah, kutilang-kutilang yang seperti itu cocok sebagai guru vokal calon pikat. Kemudian kutilang yang bagus untuk digunakan pikat itu kutilang yang tidak ada isiannya sama sekali. Kalau ada isian dikit masih bisa digunakan untuk pikat, tapi kalau misalkan isiannya sudah banyak, maka nggak bisa dijadikan pikat, karena burung lain nggak mau datang nih kawan-kawan. Nah, sekilas mengenai sharing kita tentang burung kutilang kawan-kawan.
Mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Simak terus video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.